Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan keluarganya. Berjumpa lagi dengan saya Jihan Sitaulia dari SMP Negeri 1 Solokajo, Subrayo 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato yang terinspirasi oleh buku Rekayasa Sosial yang ditulis oleh Dr. Jalaluddin Rahmat, disunting oleh Rema Karyanti, dan diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Buku ini cetakan pertama edisi revisi kedua pada Desember 2021. Antara dosa sosial dan rekayasa sosial. Gelombang reformasi pasca Orba kembali memunculkan isu-isu utama tentang perubahan sosial. Beberapa pertanyaan klasik muncul. Apakah perubahan sosial merupakan sesuatu yang deterministis atau sesuatu yang ada dalam jangkauan ikhtiari manusia? Apa yang menjadi kausa efisien suatu perubahan sosial? Apakah infrastruktur, suprastruktur, atau bukan keduanya? Dr. Jalaluddin Rahmat, penulis buku ini, mendeskripsikan social engineering sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Angin reformasi yang saat itu bertiup entah semakin kencang atau semakin melemah, memberikan momentum baru bagi rekayasa sosial. Satu hal kecil yang layak dicatat. Selama ini, istilah merekayasa masyarakat selalu mengandung unsur negatif akibat kegiatan-kegiatan praktis rekayasa yang dilakukan oleh elit-elit politik tertentu. Istilah rekayasa sosial jelas mengandung penolakan esensial terhadap determinisme sejarah, baik dialektika historis ala Mare dan Hegel maupun determinisme teologis yang berkedok agama. Lebih dari hadap istilah rekayasa sosial secara hakiki mengandung penerimaan terhadap eksistensi masyarakat sebagai suatu entitas yang tidak sekedar kumpulan dari individu. Allamah Murtado Mutahari menjelaskan mengenai konsep Islam tentang eksistensi masyarakat sebagaimana individu memiliki eksistensi yang mandiri. Suatu masyarakat bisa memiliki dosa masyarakat, sebagaimana seorang individu bisa memiliki dosa individu. Ali bin Abi Thalib dalam salah satu khotbahnya menjelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya yang membentuk suatu masyarakat ialah perasaan bersama untuk setuju dan tidak setuju. Sungguh hanya satu orang yang telah membunuh unta betina Samud, tetapi Allah menghukum mereka semua sebab mereka mengiyakan perbuatannya. Maka Allah berfirman, mereka membunuhnya lalu mereka menyesal." Quran Surat Asy-Syura ayat 157. Eksistensi masyarakat berimplikasi eksistensi masalah masyarakat atau disebut social problems. Karena itu, tidak mungkin akan memecahkan masalah masyarakat dengan memecahkan permasalahan individual. Kemiskinan di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga bukan masalah individual, melainkan jelas-jelas kausa efisien kemiskinannya adalah bobroknya tatanan sosial, ekonomi, atau lebih jelas lagi, sifat tirani dan elit politik di negara ini. Pernyataan bahwa sebab kemiskinan adalah kebodohan dan kemalasan orang miskin, termasuk kesalahan logika yang penulis sebut sebagai blaming the victims atau menyalahkan korban. Dulu, apabila ada aktivis yang ditangkap rezim Orba atas tuduhan subversi dan lain-lain, sering para aktivis lain yang merasa lebih moderat mengatakan bahwa mereka yang ditangkap terlalu emosional dan kurang strategi. Menggunakan logika blaming the victims memang terasa cukup nyaman untuk mengurangi rasa bersalah atau rasa gelisah. Rumusnya,
salahkan korban, dan lepaskanlah tanggung jawab. Penulis menjelaskan secara elaboratif distinksi masalah sosial dengan masalah individu dengan suatu pesan rasional. Letakkan masalah sosial sebagai masalah sosial dan pecahkan ia secara sosial. Tidak mungkin memecahkan masalah sosial dengan mengebirinya menjadi satu masalah individu. Mustahil ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak benak kita. Karena pada saat zaman Orde Baru terjadi pengacauan intelektual yang intensif. Acap kali kita ditipu mentah-mentah. Sampai detik ini, pengacauan intelektual sebenarnya masih terjadi dengan berbagai cara yang halus atau disebut delicate. Jelas dalam pandangan saya, aktivitas intelektual mau tidak mau mendahului aktivitas material. Jiwa atau semua persepsinya memiliki prioritas terhadap aktualisasinya di alam material. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.